memang sih ganggu, ada penghasilannya pada berkurang. Biasanya dulu itu dapat sehari bisa 3 juta, 4 juta ya sehari ya. Ini sejak ada kopi itu, Thai Garden itu 500 sampai 1 juta. Tiap kopi itu pasti punya marketnya masing-masing gitu. Mau dari ranah specialty coffee atau kopi-kopi komersil yang retail gitu, kopi saset gitu. Susah untuk mereka naik jadi serve juga ice americano mungkin gitu ya, atau ice latte atau kopi susu gula aren tadi. Itu dari produk ya pertama. So, daripada gue beli kopi botol yang isinya cuma essence, chemicals, gue mendingan minum kopi yang fresh, it's real product. Kopinya asli, susunya segar. Menurut pengamatan Mas Regi, siapa sih sebenarnya pencetus kopi keliling ini? Oke. Untuk pencetusnya sebenarnya sebelum hype kayak sekarang udah banyak banget tuh yang ya dari mulai pakai sepeda, dari pakai motor gitu ya, yang keliling gitu konsepnya. Mungkin tapi kalau misalnya yang ya secara kita track dari tren mungkin kayaknya sih di Kopi Jago kayaknya ya, kalau misalnya gue lihat. Jago tuh menawarkan ya, atau si kopi gerobak ini ya menawarkan akses yang lebih mudah lah. Dia bisa nyamperin ke rumah gitu melalui aplikasi atau panggilan gitu. Tapi kalau yang kita lihat di sini gue lihat si kopi gerobak kekinian ini termasuk yang cerdas karena mereka berhasil kalau kita lihat berhasil meng-coverage aksesibilitas dari masyarakat perkotaan gitu. Dan si kopi gerobak keliling ini berani untuk ngambil poin akses di dalam situ untuk mereka coverage. Jadi ini benar-benar strategi yang nggak bisa dipikirkan, nggak kepikiran banget gitu sama banyak orang, karena di saat semua orang buat coffee shop untuk nongkrong, untuk ya kegiatan sosial gitu, tapi si kopi gerobak ini hadir justru hanya untuk memenuhi needs-nya masyarakat perkotaan aja gitu. Oke. Nama saya Yoshua, kerjaan saya co-founder dan CEO dari Jago Coffee. Pak Yos membuat kopi Jago ini, itu gimana Pak ceritanya? Referensi dari mana nih sampai ada menemukan inovasi kayak kopi diantar pakai keliling-keliling aja nih? Tujuan utama satu, again to remodernize the whole retail concept. Karena menurut gue retail concept Indonesia belum pas. So I want to build a new infrastructure of what a true retail in Indonesia should be. And in my case, gue lihatnya for the future it's a mobile retail industry, ya kan? Sama kedua is just the ability to bring this access to the mass population more flexibly. Tanpa lu harus nyari, specialty coffee kalau gue daerah sini di mana aja ya, gue Google nyari di mana, ya kan? Karena gue maunya kopi enak, gue ada 30.000 yang gue mesti spend. Sayang kalau misalnya gue ke cafe yang baru tapi kopinya nggak enak gitu kan. Gue maunya pasti, right? So accessibility is still quite low for good quality coffee. Accessibility of lu ke daerah mana, pasti lu mesti nyari, dan nyariin pasti mesti lama kalau benar-benar mau nyari kopi enak gitu kan. So accessibility in the price point of the coffee, and actually accessibility in great quality coffees for the masses. So what I see was, a lot of these blue collar, white collar yang emang suka kopi tapi aksesnya tuh nggak ada untuk ke kopi. Gitu kan. I wanted to educate these great quality coffees untuk everybody else gitu kan. Masa just because you're blue collar tuh nggak bisa minum kopi enak gitu kan. Which I think is quite unfair untuk the majority of the population. So that's something that one of the reasons why I wanted to start this model. The way we build our carts itu mencoba memimik toko yang mau berjalan. It's an extension of their store itself. Dimana kalau dari segi effectiveness pasti yang cart mobil jauh lebih efektif. Because we move, we're mobile, and we go direct to the consumers. And a lot of it has to do with the technology that we use and the digitization of Jago. Aku Daniel Sidik, nama lengkapnya. Sekarang ini aku bekerja di Jago Coffee sebagai COO dan juga CMO
and also co-founder juga di sini gitu, sama Joshua and Chris. Sebenarnya aku yang paling baru bergabung sebagai co-founder itu aku join di tahun 2022 dan saat itu kita masih 20 card. Itu masih cover area Pondok Indah, Cipete sama Kuningan aja gitu. Dan sekarang? Sekarang kita udah ada 450 card kayak gitu, dan tahun ini kita mengejar sampai ke 1.500 card. Sejauh ini kita baru cover sekitar 7% dari Jakarta. That's why goals tahun ini kita bisa cover sampai sekitar 25% daripada Jakarta. Saat ini kita memang hanya di beberapa titik aja, seperti kayak Kuningan, Pondok Indah, Cipete, mungkin cukup banyak ya kalau disebutin, Pecenongan, Bendungan Hilir, Menteng. Kalau ngomongin soal supply chain-nya, strategi supply chain-nya kayak gimana Pak? Oke, untuk strategi supply chain. Jadi setiap SOP yang kita buat itu benar-benar harus streamline proses dan harus dilengkapi oleh teknologi. Misalkan ketika jagoan itu check out, kita cukup tahu untuk semua barang yang ada di cart kita, itu semua sistem manajemen inventory-nya itu based on teknologi. Jadi kayak kita bisa tahu real time inventory, berapa banyak jumlah minuman yang ada di dalam cartnya mereka. Jadi kita meminimalisir semua potential fraud, meminimalisir semua error-error yang dilakukan oleh human. That's why kita pindahkan itu ke teknologi, sehingga itu membantu mereka operasional. Lalu yang membedakan kita yang lain, yang kedua adalah kita melengkapi bisnis kita ini dengan teknologi, di mana dari sistem pemesanan, which is kalau misalkan customer nggak bisa ketemu jagoan di jalan, basically dia tinggal download aplikasi Jago Apps saja. Jadi dia bisa panggil jagoan tersebut menggunakan aplikasi dengan delivery service-nya yang gratis, gitu, karena kita menggunakan electric card, kita nggak perlu bayar bensin, gitu kan. Dan juga mereka bisa pesan on demand sekarang ataupun schedule ahead. Jadi kayak pengen coffee-nya udah siap di kantor jam berapa, itu kita ada fitur itu di aplikasi kita. Ataupun kita juga bisa fitur yang lain, kita ada mangkal feature namanya. Jadi customer itu bisa langsung melihat di mana jagoan yang terdekat. Yang kedua mungkin cara pendistribusiannya juga, gitu ya. Atau pendistribusiannya. Untuk peletakan atau distribution kita punya jagoan, ya memang kita sudah ngeplotin mereka untuk jualannya di mana aja, di mana mereka harus mangkal dengan teknologi AI gitu. Jadi memang kita membantu mereka untuk berjualan di area tertentu kayak gitu sih. Perkenalkan, nama saya Ayu Rasma, usia 24 tahun, pekerjaan sebagai jagoan di Jago Kopi, barista. Saya tuh mangkalnya di satu titik, cuman kadang jalan itu kalau ada orderan online. Omsetnya kalau per cupnya itu 100 cup, kadang lebih juga sih. Tergantung rame apa enggaknya. Ya kebanyakan orang-orang kantor, apalagi kalau jam istirahat itu pasti rame banget. Sejam 2 jam tuh bisa langsung habis kalau orang kantor ya. Nama saya David Ronaldi Maki, usia saya 27 tahun. Saya dari Depot Ben Hill, pekerjaan saya di Jago Coffee sebagai mobile barista. Dalam sehari ya kalau hitungannya per cup itu sekitar 220 sih Mas. Paling banyak sih ya para pekerja sih Mas, yang mau masuk kerja, yang berangkat kerja, gitu aja. Itu bahkan sampai kita dikerubunin gitu, parah, sampai kayak mau istirahat aja gitu susah. Nama saya Adra, saya usia 22 tahun. Sekarang pekerjaannya jadi jagoan atau barista di Jago. Saya di area Said Sudirman, itu Said Sudirman Center sampai Wisma BNI. Karena saya wilayahnya itu perkantoran, jadi ngandelinnya orang pekerjaan. Kalau cupnya weekday 130-an. Kalau weekend paling cuma 70-60. Kopi itu murah sebenarnya. Apa yang membuat mahal? Membuat mahal adalah capex. Tokonya bagus, kursinya, furniture-nya is branded atau dengan kayu dari mana yang mahal, ya kan? Mesin kopinya 100-200 juta. You know, capex
itu harus ada ROI, return of investment-nya. Kedua dari segi rental kan pasti lebih mahal karena lu kalau mau buka toko nggak mungkin bukanya sembarangan dong, harus nyarinya prime area. Karena kalau dengan toko lu harus you have to depend on people to come in untuk lewat atau untuk melihat. Jadi pasti lu akan buka toko di area yang rame dari segi utilities and labor. Satu cafe di 3 shift itu at least 3 orang per shift minimum. Jadi 9 orang 10 orang minimum per toko kalau mau bener ya. And if you want to do it right. Utilities cost dari segi listrik, chiller, lampu, AC itu juga mahal tuh. Nah semua this is called overhead cost. Semua overhead cost ini yang ngebuat harga kopinya jadi mahal, bukan bahan kopi tersebut. So we're in this middle category where kita bisa harga murah, tapi the way we output it, the way we brand ourselves, the way we build the products in terms of quality, in terms of hygiene, in terms of customer experience and service, itu like a retail base. Dan kedua cocokan ini yang ngebuat kita bisa mengejar customer base yang lebih luas karena affordability is high, tapi ngebuat mereka juga merasa socio-ekonomiknya naik. Karena dengan aspirasi mereka bisa pegang dengan pride. And they're proud of holding a Jago Cup. They love the brand. Gitu kan, digabung dengan that super high cost effectiveness yang kalau kita ngomongin kopi kita 8.000 sampai 12.000 itu bukan angka sembarangan yang kita untuk ini murahin aja semurah mungkin supaya kita dapat customer. No, itu angka yang kita dapetin untuk gimana bisa ngebuat everybody happy, tapi juga untuk as a company we're profitable. The true price point. Kopi atau minuman gerobak keliling ini kan yang paling diunggulkan ini adalah harganya nih Mas. Betul. Kalau yang udah gue cari itu kisarannya 8.000 sampai 12.000. Nah kenapa menurut Mas Regi ini bisa murah banget? Misalnya kita tarik satu cycle gitu ya di industri kopi misalnya, di coffee shop aja misalnya ya, itu kan hasil dari value chain gitu. Jadi ada pertambahan nilai di setiap proses kopinya tuh. Sampailah harganya ya mungkin di coffee shop 30.000 sampai 40.000 gitu. Tapi kalau di ya fenomena kopi gerobak kekinian ini kita lihat harganya bisa murah, ya pengamatan kita sama teman-teman sih memang mereka udah berhasil nge-cut cost production ya. Artinya dari cycle-nya industri kopi itu mulai dari farm sampai cup gitu ya, mereka udah bisa coverage itu semua. Nah cycle itunya yang mereka bisa cut dan akhirnya sampai di cup harganya bisa semurah itu. Nah apa nih yang ngebedain kopi Jago sama kopi-kopi keliling yang lain gitu, kopi-kopi gerobak kan udah banyak banget sekarang. Ya, tentunya yang pertama adalah kopinya sendiri. Dimana kita tahu kopi keliling itu kebanyakan jualannya adalah kopi saset. Nah sedangkan kita ini memilih kopi kita, biji kopi yang berkualitas sesuai dengan standarnya kita. Lalu kita beli langsung dari petani, lalu kita roast langsung dengan resep yang memang kita mau gitu ya. Tentu dengan begitu kita bisa baru menekan harga gitu. Karena kita tahu kita jual harga dengan yang Rp8.000 dan ini bukan bakar uang, ini benar-benar COGS yang benar-benar asli. Dan kita juga dengan begitu kita bisa menjaga kualitas kopi kita gitu. Karena kita tahu kalau misalnya kopi keliling itu orang kebanyakan minumnya kopi saset. I would say Starling is a pioneer kopi keliling. Kalau kita ngomongin the term kopi keliling, ya kan? Starling is pioneer. But we are the pioneer in a new form of mobile retail for coffee that uses technology to scale up and give access untuk orang-orang. So this providing access of fresh quality, affordable coffee, great quality coffee to the mass. We are pioneers in that.